Wa ayyuma muslimaini mata wa huwa mutahajiran la yajtami'ani fil jannah. Kalau ada dua orang muslim satu sama lain enggak nyapa, ya, satu sama lain ada permusuhan kemudian enggak saling memaafkan, maka kemudian orang tadi meninggal, kata Nabi, orang tadi tidak akan berkumpul ada di surga. Berarti di neraka, ya. Mosok kate di neraka sampean kate melengos-melengosan. Ya. Wis ono di neraka sik kate melengos-melengosan, enggak iso melengos, ya. Nah, makanya jangan sampai kita akhiri itu semuanya. Wah, kalau dulu mungkin nggak ngerti, sekarang sudah ngerti, harus ada perubahan. Kadang-kadang sudah menjadi orang kepingin menjadi orang baik, harus ada perubahan, harus selalu berbuat baik kepada tetangga. Nah, pahalanya besar orang kalau saling kasih sayang itu. Orang kalau saling kasih sayang itu pahalanya besar. Sampean kumpul di masjid gini ya, hadir majelis misalnya, sampean niat sampean kumpul untuk cinta karena Allah. Hadir majelis ingin belajar ilmu, kemudian kan kalau berkumpul gini kan otomatis saling kasih sayang kan. Nggak mungkin pengajian kumpul gini nggak kasih sayang. Apa maning duduknya jejer, ya. Mosok sing jejer permusuhan, nggak mungkin, ya. Walaupun permusuhan, kalau duduk lama-lama terus seperti ini, lama-lama akan bagus. Podo hadir pengajian, rek mosok kate musuhan terus, lama-lama akan bagus. Apa maning duduknya bareng ini, mosok kate, aduh, wong iki maning, mosok kate ngene ya, nggak mungkin, ya. Insya Allah akan bagus. Ini pahalanya besar, pahalanya besar duduk karena cinta karena Allah ini. Nah, Nabi itu pernah mengabarkan kepada sahabat gini, wahai sahabat, Allah itu nanti akan memberikan keistimewaan bagi hambanya yang amalnya biasa. Amalnya biasa, tapi nanti di hari kiamat orang ini diistimewakan, mendapatkan mimbar dari cahaya. Mimbar dari cahaya, duduk dari cahaya. Ini kalau mendapatkan keistimewaan ini biasanya orang-orang mulia. Dikatakan laisu bi anbiya wala syuhada. Tapi orang ini bukan nabi. Kalau nabi pantes, ya, nabi itu nanti akan di surga itu sebelum masuk surga mereka akan mendapatkan duduk dari cahaya, kelihatan nabi itu. Oh, ini orang mati syahid ini. Ya, oh, ini orang yang mengamalkan Quran, hafal Quran, dapat keistimewaan semuanya. Ini orang biasa, tapi dapat keutamaan seperti itu. Akhirnya wala yahbiduhumul anbiya wasyuhada, bahkan kumpul dengan nabi dan para syahid, para syuhada. Tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang amalnya biasa, tapi nanti dikumpulkan dengan para nabi, dengan para syuhada, bahkan dapat mimbar dari cahaya. Apa jawaban Nabi? Qala hum al-mutahabbuna fillah. Mereka adalah hamba-hambaku yang satu sama lain saling cinta karena Allah. Satu sama lain saling kasih sayang karena Allah. Hadir majelis bareng, nyusul kalau perlu. Yuk, ayo waktu ini pengajian, hadir bareng. Ayo waktu ini tahlilan, ayo waktu ini majelisan, maulidan, diajak bareng. Ini karena apa kalau bukan karena Allah? Duduk bareng di masjid, hadir sholat jamaah, ayo waktu ini asar sholat bareng nang masjid, nang musola misalnya. Inilah orang nanti akan mendapatkan mimbar dari cahaya sebagaimana yang didapatkan oleh para nabi dan para syuhada. Berarti orang kalau punya kasih sayang, hati bersih itu jaminan ini orang masya Allah. Tapi memang sulit. Gitu itu jarang yang melakukan seperti itu. Tapi kalau orang dulu itu kalau kita lihat itu masya Allah memangnya. Masya Allah, kita ingat masih kecil itu, berarti biasa sudah gitu itu ngajak itu.
Satu berangkat ke masjid, ke musola gitu sambil rukuan, kadang ngajak temanannya, yuk ayo wes sore waktu ini sholat asar ayo bareng ya. Anak kecil juga gitu, ayo waktu ini ngaji, satu sama lain saling ngajak, ayo ngaji, ayo ojok layangan tok misalnya ya, ayo ojok mainan tok, ngaji bareng, satu sama lain saling ngajak, kasih sayang. Tapi ya zaman akhir ini ya, akhir-akhir ini sudah jarang seperti itu. Padahal itulah keutamaan amal ibadah yang sangat istimewa ya. Sangat istimewa. Kemudian masih diceritakan tentang keutamaan orang yang kasih sayang karena Allah ya. Dalam hadis disebutkan idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin nadza munadin aina ahlul fadl fayaqumu unukun minan nas yuridunal jannah. Dalam hadis yang agak panjang, nanti ketika hari kiamat ya sudah dikumpulkan jadi satu orang zaman mulai Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad dikumpulkan dalam tempat satu. Yaumul Mahsyar berarti. Ya, nanti itu bumi ini dirubah bukan seperti bumi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi ketika hari kiamat semuanya hancur. Bumi dikeluarkan semua apa yang ada di isi bumi. Ya, lahar kah, batu bara kah, semua yang panas-panas dari luar bumi dikeluarkan semuanya. Langit dihancurkan sama Allah. Ya, bahkan matahari dihancurkan. Loh, nanti yang didekatkan ada matahari yang bukan matahari seperti sekarang. Di Yaumul Mahsyar satu sama lain dikumpulkan. Kemudian bukan seperti bumi bulat gini, datar semuanya. Sehingga sejauh mata memandang kita ketahuan semuanya. Ketahuan semua, oh fulan bin ketahuan semuanya. Kalau bulat kan nggak bisa kan? Sampai di Randusari di keraton nggak ketok. Nah, ya, atau mungkin lebih dari itu nggak kelihatan. Kenapa? Bulat. Tapi kalau datar kelihatan semuanya rata. Nah, di situ dikumpulkan semuanya, pertama kali dipanggil sama malaikat, aina ahlul fadl. Mana orang yang mempunyai keutamaan? Ya, di dalam amal ibadahnya. Mereka akhirnya banyak bergerombongan orang berdiri, mereka ingin masuk surga. Jadi orang-orang utama ini, ahlul fadl. Ahlul fadl itu orang-orang yang mempunyai keutamaan, ya. Baik dalam ibadahnya atau perilakunya. Ya, kalau alim selalu ngajar. Kalau dijadikan kaya selalu membantu dengan kekayaannya. Kalau dia ini dijadikan pemimpin, dia adil di dalam kepemimpinannya. Berarti orang mempunyai keutamaan. Mereka masuk surga. Ya. Akhirnya malaikat mengatakan, mau kemana kamu? Aina turidun? Nuridul jannah. Kami ingin masuk surga, wahai malaikat. Kata malaikat, akbilil hisab. Jangan masuk surga dulu, dihisab dulu. Ya, kalau setelah hisab baru masuk surga. Nah, bahkan ketika dihisab ditanya, apa keutamaan kalian? Kok berdiri? Mereka dikatakan, idza kunna idza juhila alaina halumna. Kami ini kalau diganggu, dibodoh-bodoh, kami sabar, kata orang ini. Ya, kami dibodoh-bodoh, wah kamu ini bodoh, kamu ini gini, kan diganggu, kami sabar, kata orang ahlul fadl tadi. Wa idza usi'a ilaina afauna, kalau kami disalahi, afauna, kami maafkan. Ya, kalau kami dicaci maki, afauna, kami maafkan. Fataqulul malaika udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin. Akhirnya orang tadi, oh masya Allah, berarti kalian sekarang kalian masuklah surga semuanya. Masuk surga, orang yang saling memaafkan. Kemudian ada lagi malaikat mengatakan, aina ahlus sabr. Sekarang siapa, golongan mana orang-orang yang mempunyai sifat sabar? Berdiri semuanya orang-orang yang sabar. Ditanya sama malaikat, aina turidun, mau kemana kalian? Ya kepingin masuk surga, karena nanti tidak ada tempat lagi.
Ya, kalau nggak di surga berarti neraka. Akhirnya dijawab sama malaikat, aqbilil hisab, ke hisab dulu, masuk hisab dulu. Mereka ke hisab. Fatakul malaikat, man antum? Siapa kalian? Kami adalah orang-orang yang sabar, kata. Wa ma kana sabrukum? Sabar kamu apa? Sabarna anfusana ala taatillah wa sabarna an ma'asillah. Kami sabar menjalankan perintah Allah. Ya, sholat 5 waktu kami sabar-sabarkan. Ya, walaupun waktunya tidur subuh, kalau ada yang azan, tangi kami. Ya, bangun kami untuk sholat subuh. Walaupun enak-enak nyambut, weng. Kok ada azan, mandek. Ya, kami sabar untuk mengerjakan sholat duhur, sholat asar juga gitu. Ya. Sholat maghrib juga gitu, sholat isya juga gitu, enak-enak delok TV seneng, azan matikan, kita melaksanakan perintah Allah. Wa sabarna an ma'asillah, dan kami juga sabar untuk meninggalkan maksiat. Kami tidak boleh mencuri padahal kami butuh, kami nggak mau mencuri. Kami nggak boleh zina padahal itu termasuk syahwat, kami juga tinggalkan. Kami nggak boleh ini, kami nggak boleh itu, kita tinggalkan semuanya, kata orang-orang yang sabar tadi. Apa jawaban malaikat? Udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin. Oh ya wis, kalau gitu kalian semuanya masuklah surga dengan amal ibadah kalian. Nah, akhirnya mengucapkan lagi, aina yunadi munadin aina jiranullah fi darih. Mana tetangga Allah fi dari di dalam rumahnya. Ya, tetangga Allah di dalam rumahnya. Maksudnya tetangga Allah berdiri semua orang-orang tadi, malaikat bertanya, aina turidun, mau kemana kamu? Mau masuk surga. Akhirnya sama malaikat hisab dulu. Ketika dihisab, nahnu jiranullah fi ardi, kami ini adalah tetangga-tetangga Allah, ada di bumi. Wa makana jiwarukum, gimana cara kamu kok kamu mengatakan tetangga Allah di bumi? Kunna natahabbu fillah wa kunna natabadalu fillah wa kunna natazawaru fillah. Kami ini dulu di bumi saling kasih sayang karena Allah. Ya, saling membantu karena Allah. Saling ziarah, nyambung tali persaudaraan Allah. Mau ke masjid saling ngajak, ya, satu sama lain. Ada yang membutuhkan, satu sama lain saling membantu. Ini adalah jiwarullah. Ya, ini adalah orang-orang istimewa yang dekat dengan Allah. Jadi kalau sampean kepingin tahu siapa orang yang dekat dengan Allah, bahkan seperti tetangga, kan tetangga ini berarti orang yang khusus kan, yang dekat dengan Allah adalah orang yang satu sama lain saling kasih sayang karena Allah. Ya. Dan insya Allah ini semuanya terdapat pada diri kita. Ya, alhamdulillah ada majelis lagi ini. Ini adalah bukti bahwa kita kumpul di sini satu sama lain saling kasih sayang karena Allah. Kalau bukan karena Allah, karena apa? Masa karena setan? Apalagi duduk ada di majelis, duduk di masjid. Wah, nikmat, ya, nikmat. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah, semoga bulan Syawal ini sebagai bulan untuk kita membersihkan diri kita, ya, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Mulai sekarang kita harus berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik terhadap saudara. Ya, kalau ada permusuhan sudah kita putus, jangan diteruskan. Tidak enak kalau terus seperti ini. Mulai sekarang harus saling mengucapkan salam kalau ketemu, saling nyapa. Yang biasanya melengos, nggak ono maneng wis melengos wis. Ojo melengos-melengosan. Saring sapa menyapa enak. Kalau sama ini menyapa itu ya. Jadi walaupun bawa apa-apa itu enak. Mari belonjo misalnya ketemu kanca, yuk. Oh iya, belonjo apa? Ya enak. Tapi kalau melengos-melengosan, waduh, tidak enak sudah. Ya. Masalahnya di dunia tidak enak, nanti di akhirat masuk neraka. Ya.
Nanti di neraka mungkin nang malaikat, yo ayo saiki melengos-melengos kon tak tapuk kon gitu malaikatnya. Di bumi di kongkon maaf-maafan melengos-melengos. Di neraka kate melengos-melengos ya. Ya diazab sama nang malaikat ya.